Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Sudah lama ya, kita hampir 1 tahun kita tidak bertemu, sehingga ya mungkin pembelajaran kalian di kelas 6 itu tidak serasa seperti sekolah ya, karena kegiatannya daring terus. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki ke pembelajaran akhir, yaitu di pelajaran 8. Hari ini kita akan membahas beberapa kisah Nabi dan Rasul. Itu menjadi pembahasan kita terakhir. Dan nanti juga ada tugas terakhir. Jadi tugas terakhir hari ini nanti mungkin bisa dikerjakan. Nah, setelah itu pekan depan kita akan bahas soal-soal untuk ujian akhir sekolah. Jadi insya Allah nanti ujian akhir sekolah kita ambil materi kelas 6 saja. Jadi insya Allah tinggal pelajari lagi. Nanti Ustadz akan bahas soal seperti biasa ya. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai ini, senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Jadi ada dua pembelajaran ada pembahasan ini ya, nabi dan juga ashabul kahfi. Apakah layarnya sudah kelihatan yang Ustadz share? Sudah ya, alhamdulillah. Baik. Mungkin kita tidak akan membahas panjang lebar mengenai kisah para nabi ini, cuma sekilas saja Ustadz sudah buat. Nanti materinya akan sudah Ustadz share nanti di site, cuman Ustadz belum publish. Nanti setelah pembelajaran selesai, baru akan Ustadz publish ya. Baik. Kita langsung masuk pembahasannya. Nah, tujuan pembelajaran kita, kenapa sih kita harus mempelajari mengenai para nabi dan ashabul kahfi? Nah, tujuannya adalah supaya kita dapat mengambil teladan. Maksudnya teladan itu hikmah juga bisa ya. Apa kira-kira yang bisa kita ambil dari kisah para nabi supaya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu terus meningkat dan juga menjadi bekal kehidupan kita di masa mendatang ya. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus. Sudah pernah dengar ya Nabi Yunus alaihissalam? Sudah pernah dengar Kak Opik? Ya, Kak Opik. Ya, alhamdulillah. Baik, Kak Opik, kira-kira Nabi Yunus itu menceritakan mengenai apa? Duh, Kak Opik kok dimatikan kameranya Kak Opik? Ya, Kak Opik menghilang ya. Baik. Menanya dulu. Ya, Kak Rasya ada menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus, apa itu? Dia masuk dalam perut paus ya. Ya, betul. Jadi Nabi Yunus itu adalah nabi yang salah satu nabi yang mengalami hidup dalam 3 kegelapan ya. 3 kegelapan yaitu kegelapan di dalam perut ikan, yaitu perut ikan paus. Nah, seperti gambar di sini. Terus kegelapan di lautan dan kegelapan malam ya. Jadi 3 kegelapan ini. Nabi Yunus berada di perut ikan, berada di perut ikan berarti gelap. Terus di dalam lautan paus itu biasanya kalau setelah selesai makan itu turun lagi ke dasar sehingga gelap sekali di bawah. Itu kegelapan yang kedua. Dan pada malam hari maka kegelapan yang ketiga. Nah, Nabi Yunus adalah pembawa ajaran tauhid. Jadi semua nabi itu mengajarkan tauhid.
yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau di sini menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam petikan, ya. Jadi ini diabadikan doa Nabi Yunus ini di dalam Al-Qur'an. Bagaimana beliau menyesali tindakannya, ya. Tindakannya apa? Yaitu meninggalkan umatnya. Nah, ada alasannya kenapa meninggalkan umatnya. Nanti akan kita bahas, ya. Nah, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, dan ingatlah kisah Zunnun, ya. Jadi nama Nabi Yunus itu Zunnun, ya. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami di sini maksudnya Allah, tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi itu doa Nabi Zunnun atau Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus bin Matta itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa, ya. Penduduk Ninawa itu yang sekarang itu di wilayah Irak. Nah, penduduk kampung Ninawa itu berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Jadi Nabi Yunus ini sebenarnya penerus dari Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, ya. Jadi tetap mengisahkan Allah. Tapi ada umatnya itu yang menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Ya. Sehingga Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Jadi memang diutus berdakwah supaya menyembah Allah dan tidak menyembah berhala lagi. Nah, seruan Nabi Yunus untuk menyembah Allah itu ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-olok dan juga menghinanya. Jadi sudah terbiasa seorang nabi itu ketika berdakwah itu dihina, diolok, dan didustakan. Itu sudah biasa. Nah, namun Nabi Yunus ini setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus itu pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Nah, ini salah satu yang tadi Nabi Yunus mengatakan sudah menzolimi dirinya sendiri. Karena Nabi Yunus itu tidak berharap lagi keimanan mereka. Jadi seakan-akan Nabi Yunus itu putus asa. Wah, kalian sudah tidak bisa diselamatkan. Sudah didakwahi begini tidak memban. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus untuk membimbing kaumnya. Allah memberitahu bahwa akan ada azab, ya, umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Jadi Nabi Yunus ketika sudah berdakwah tidak diterima, akhirnya tadi tidak mengharapkan atau putus asa, hampir putus asa, ya. Kemudian Allah, ya sudah, sampaikan saja kepada umatmu bahwa nanti 3 hari dari sekarang akan terjadi bencana atau azab Allah akan turun. Nah, lalu Nabi Yunus itu menyampaikan perihal azab tadi kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Nah, ternyata pada hari pertama, kan 3 hari ya, 3 hari itu dikasih tahu. Hari ketiga sebelumnya, H-3, itu Nabi Yunus masih di rumahnya. Oh, orang-orang ini masih santai. Ya, oh, tidak akan terjadi ini. Hari kedua, Nabi Yunus pun masih di rumahnya. Oh, belum terjadi ini. Nah, pada hari terakhir, Nabi Yunus pun pergi.
Jadi Nabi Yunus pergi. Kaum Nabi Yunus yang mengetahui azab Allah sudah akan datang. Nah, pada hari ketiga itu Nabi Yunus sudah pergi dan tiba-tiba awan itu sudah menjadi gelap. Maka mereka itu melihat Nabi Yunus telah meninggalkan mereka. Di rumahnya sudah tidak ada. Wah, dengan demikian mereka yakin, wah ini kayaknya pasti akan datang ini azabnya. Ya, maka mereka pun segera bertaubat kepada Allah dan menyesali sikap mereka selama ini. Jadi azab tadi itu sebuah gertakan ya intinya, dan ini adalah umat Nabi Yunus ini adalah salah satu umat yang ditangguhkan azabnya. Jadi azab sudah mau turun tapi Allah batalkan karena mereka bertaubat. Nah, mereka sudah bertaubat. Umat Nabi Yunus sudah beriman kepada Allah, tapi ya Nabi Yunus sudah pergi. Nah, ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Jadi azab sudah mau datang, Nabi Yunus sudah pergi. Wah, azab sudah pasti datang. Itu adalah keyakinan Nabi Yunus. Tapi ternyata umatnya beriman, bertaubat, akhirnya azab tidak jadi diturunkan. Tapi apa ada ya, Nabi Yunus sudah terlanjur pergi. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi lautan dan menaiki kapal. Nah, pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut itu menjadi dahsyat. Jadi ombaknya besar sekali. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng, ya. Oleng hingga hampir saja tenggelam. Nah, melihat keadaan tersebut, maka nahkoda atau kapten kapalnya itu meminta barang-barang yang berat itu dilempar ke laut untuk meringankan beban, ya. Karena nanti kalau angin besar, beban banyak, itu nanti kapal akan mudah terbalik. Makanya bebannya dikurangi. Setelah beberapa beban dikurangi, ternyata masih juga merasa berat kapalnya. Akhirnya setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Nah, maka mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Nah, yang ikut ini ada juga orang-orang yang beriman, ya, mengikuti Nabi Yunus dari umatnya tadi. Jadi ketika Nabi Yunus setiap diundi, Nabi Yunus yang dapat. Tapi mereka tidak mau, maka diundi lagi. Dan ternyata nama Nabi Yunus lagi yang keluar. Diundi lagi. Hingga 3 kali hasilnya tetap sama Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus bangkit dan melepas bajunya kemudian melemparkan diri ke laut. Jadi seorang Nabi ya memang harus terpercaya. Saya sudah 3 kali, masa enggak jadi terjun? Akhirnya berani dan terjun ke laut. Nah, pada saat yang bersamaan Nabi Yunus melompat dari kapal, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Nah, lamanya Nabi Yunus itu di dalam perut ikan itu ada yang berpendapat sekitar 40 hari. Jadi 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Nah, dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan laut dan kegelapan malam, ya. Dan ikan yang memakan Nabi Yunus ini bisa jadi masih hidup. Nah, ini berdasarkan pendapat bahwa Nabi dalam Al-Quran itu dijelaskan sesungguhnya kalau tidak karena ridho Allah, kalau tidak salah ya intinya mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, niscaya Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan hingga hari kiamat tiba. Nah di situ ada yang berpendapat, oh ternyata Nabi Yunus sudah dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan berarti di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka bisa jadi umur ikan paus itu nanti akan meninggal atau mati sampai hari kiamat. Maka itu menjadi dasar hal tersebut, ya. Baik. Nah,
hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini? Yang pertama adalah kita bisa membayangkan bagaimana susahnya ya bernafas. Nah, Nabi Yunus itu tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan doa kepadanya. Ya. Jadi yang pertama, meskipun cobaan itu berat, harus tetap dilaksanakan. Ya. Jadi nanti ketika kalian nanti menghadapi ujian sekolah, terus pramunah kosa dan sebagainya, itu ujian dari Allah yang harus kalian selesaikan. Maka harus diselesaikan dengan baik. Harus sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan jangan lupa, kalian harus tetap ingat kepada Allah dengan membacakan doa kepadanya. Ya, orang yang hanya berusaha tanpa berdoa, maka itu orang sombong. Jadi kalau kalian sudah merasa pintar, kalian tanpa berdoa kepada Allah, maka itu disebut orang sombong. Ya. Nah, itu kisah dari Nabi Yunus alaihi salam. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai kisah Nabi Yunus? Ustadz, Ya, Kak Rasya. kan tadi Ustadz bilang kalau misalnya orang yang dia dia berusaha tapi nggak berdoa itu orang sombong. Tapi Ya. kalau sebaliknya Ustadz? Ya. Kalau sebaliknya itu adalah orang yang tidak meyakini Allah. Orang yang ada itu namanya sendiri. Jadi orang yang hanya berdoa kepada Allah tetapi tidak mau berusaha, itu namanya orang yang bisa jadi orang yang malas. Ya. Jadi contoh semisal kalian itu berdoa saja, ya Allah semoga nanti hamba lulus ujian dengan baik. Tapi kalian tidak belajar sama sekali. Kira-kira akan berhasil atau tidak? Ya tidak. Jangan-jangan nanti materinya apa enggak tahu. Oh, besok ujian apa? Besok ujian matematika, enggak belajar sama sekali, ya enggak bisa. Makanya itu ada dua hal tersebut. Jadi harus imbang kita sebagai umat Islam. Jadi kita harus berusaha. Ya kalau kalian nanti mau ujian akhir sekolah, berarti memang harus belajar. Terus juga harus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang cerdas itu karena saking kesombongannya akan dijatuhkan oleh Allah. Dan ada juga orang-orang yang sebenarnya tidak pintar, tapi karena dia yakin kepada pertolongan Allah, bisa jadi nanti nilainya akan baik. Nah, kita tidak boleh meremehkan itu ya. Yang penting ada usahanya. Karena ini pernah terjadi. Ya, zaman Ustadz itu ada teman Ustadz itu ada yang sebenarnya tidak pintar, ya, tidak pintar, tapi nilainya bagus. Itu bagaimana bisa terjadi? Ternyata dia itu mengerjakannya itu ngawur. Ngawur itu dia tidak bisa ini soal ini jawabannya apa ya? Mau pakai rumus apa itu tidak bisa. Akhirnya dia mengira-ngira, kayaknya aku cocok ke A saja deh, tidak bisa ini. Ternyata Allah jawabannya yang dicoret itu ternyata benar. Nah, bisa jadi nanti Allah bisa membantu kita dengan hal tersebut. Ya, mungkin ini Ustadz tidak tahu ya, ataukah ini memang itu yang terjadi kepada Ustadz. Dulu Ustadz itu ketika ujian masuk perguruan tinggi, Ustadz itu tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Inggris. Kalau masalah pendidikan agama, terus yang lain bahasa Indonesia dan sebagainya masih bisa. Pengetahuan umum masih bisa. Cuman yang dua ini Ustadz tidak bisa. Akhirnya ya Ustadz baca sedikit, kira-kira jawabannya ini. Kira-kira jawabannya ini. Dan Alhamdulillah Ustadz lulus dari ujian tersebut. Memang setiap mau ujian itu Ustadz hanya berdoa. Berdoanya cuma begini, ya Allah, jika memang nanti rezeki saya melalui jalur kuliah di sini, di jurusan PAI, maka mudahkanlah ya Allah jalan hamba. Jadi pokoknya setiap berdoa cuma begitu aja. Kalau memang ini rezeki saya lewat sini ya Allah, maka mudahkanlah. Dan ternyata Ustadz lulus. Ada juga teman Ustadz itu yang dia itu kalau tidak salah ya, tidak tahu dari pondok atau dari madrasah yang lain, dia itu bahasa Arabnya kelihatannya pintar, bahasa Inggrisnya juga. Jadi ketika dia mengerjakan soal sudah sampai 70-an, mungkin Ustadz itu baru 20 atau 30. Tapi ternyata ketika pengumuman nilai anak tersebut yang teman Ustadz mungkin beda meja itu ya, bersampingan, itu ternyata tidak lulus.
Ya, bisa jadi kita tidak tahu. Memang itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya Kak Rasa ya. Jadi harus tetap ada usaha dan juga berdoa. Senjata orang beriman itu adalah doa. Ya. Baik, Iya. ada lagi yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke kisah yang kedua. Mungkin nanti kita 2 sesi ya. Baik, kisah selanjutnya adalah kisah mengenai Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria itu adalah nabi yang belum memiliki keturunan, ya. Jadi mengharapkan untuk diberi keturunan. Nabi Zakaria itu taat beribadah dan terus berdoa, tidak terputus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya membuahkan hasil. Jadi setelah Nabi Zakaria itu menikah, itu sudah sampai umurnya sudah tua, itu belum memiliki anak. Ya, jadi sudah lama. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya sudah 90 tahun, ya. 90 tahun itu sekarang sudah tua sekali. Bahkan nenek kita, ya, nenek kakek kita, nenek kakek Ustadz ya, maksudnya itu sekitaran kemarin itu wafat itu sekitar umur 70-an. Itu sudah tua. Apalagi Nabi Zakaria 90 tahun masih bisa memiliki anak. Nah, anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya. Jadi ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, bisa jadi nanti akan dikabulkan entah waktunya. Seperti Nabi Zakaria yang berdoa, biasanya orang menikah itu kan umur sekitar 25-30 ya, hingga 90 tahun baru memiliki anak. Berarti Nabi Zakaria sudah berdoa selama 60 tahunan untuk memohon keturunan. Ya. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam itu khawatir bahwa ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti. Maka kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, jadi Nabi Zakaria itu termasuk seorang ulama di kalangan Bani Israel, ya, di Bani Israel sebagai ulamanya, orang yang berilmu. Nah, di situ Nabi Zakaria itu khawatir nanti jangan-jangan ada nanti diselewengkan seperti yang terjadi sekarang. Itu sebenarnya orang-orang Yahudi itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka sudah menyeleweng. Dan itu juga yang ditakutkan oleh Nabi Zakaria, sehingga takut tidak ada penerusnya. Karena di antara ulama-ulama yang bersandingan dengan Nabi Zakaria itu banyak ulama-ulama ulama yang buruk. Mereka itu kadang mencari uang dengan ilmu agamanya. Nah, bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa, ya, karena pada zaman itu memang orang-orang Bani Israel itu yang susah sekali diatur. Maka bisa jadi nanti syariat Nabi Musa akan dirubah. Nah, dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Maka ini terjadi. Umat Yahudi yang ada sekarang itu kitab Taurat itu sudah ada penambahan dan pengurangan, makanya tidak orisinil lagi. Nah, sebagai seorang yang diserai amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria tiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Nah, jadi ini Nabi Zakaria itu ada hubungan dengan Imran. Ya, Imran itu yang dikisahkan dalam surah Ali Imran. Itu nanti yang akan menurunkan anak yang solehah, namanya Maryam. Dari Maryam nanti akan melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Nabi yang Allah lahirkan dia tanpa memiliki seorang ayah. Maka itu Maryam. Nah, ini Nabi Zakaria yang mengurus Maryam atau menjaganya. Nah, suatu hari ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat sujud
Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas, ya. Jadi banyak sekali buah-buahan. Jadi setiap Nabi Zakaria mampir ke mihrab melihat Maryam, itu selalu ada makanan di situ. Oh, mungkin ada yang ngasih. Sudah, besok lagi begitu lagi, besok lagi begitu lagi. Nah, dalam hati Nabi Zakaria bertanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Akhirnya, Nabi Zakaria pun masuk. Kemudian setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buah kepadanya. Nabi Zakaria mengatakan, "Hei Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buah ini semua?" Kemudian Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan?" Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu kalau memberikan rezeki itu ya tidak harus ada jalannya. Ya, semisal tidak harus bekerja bisa dapat makanan. Nah, ini terjadi juga dengan kita. Ya, kita kadang-kadang di rumah diam-diam saja, tidak ada apa-apa. Pas tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Ternyata ada tetangga pulang dari luar kota, tiba-tiba dihantar. Ini oleh-oleh dari Jogja dan seterusnya. Maka itu bisa jadi rezeki dari Allah yang tidak pernah kita duga. Dan ketika rezeki itu datang, ya kita tidak perlu berusaha dan akan datang kepada kita. Tapi kalau Nabi Zakaria dan Maryam ini memang Allah langsung memberikannya. Jadi tidak melewat pemberian orang lain. Nah, di sini langsung artinya ya. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Ini adalah panggilan malaikat kepada Nabi Zakaria. Jadi setelah sudah berdoa terus tadi, Nabi Zakaria ternyata diseru oleh malaikat bahwa mendapatkan kabar gembira akan lahir putranya yang bernama Yahya. Nah, ini suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria. Ini mohon maaf gambarnya agak burak karena Ustaz tidak bisa menemukan gambar yang jernih ya di Google. Nah, di sini sudah tua. Jadi sudah terlihat ini tua ya. Kalau ini Nabi Zakarianya gambarnya, tapi ini gambar ya, ini tidak betul-betulan. Nah, di sini ada tandanya bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia. Padahal ia tidak sakit. Maka istri Nabi Zakaria hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Jadi menurut kisah ini yang tidak bisa berbicara itu istrinya ya, bukan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tetap bisa berbicara, tapi istrinya dengan mengandung itu tidak bisa berbicara, hanya bisa memberi isyarat dan juga bertasbih, bertahmid di dalam hatinya. Nah, Allah memberikan seorang anak kepada Nabi Zakaria, anak yang diberi nama Yahya. Itu kelak akan dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria. Nama Yahya adalah nama yang Allah berikan langsung melalui firman-Nya kepada Nabi Zakaria. Dan itu menjadi keistimewaan tersendiri bagi Nabi Yahya. Jadi nama Yahya itu diberikan oleh Allah, bukan Nabi Zakaria yang mencari, tapi dari firman-Nya tadi sebelumnya bahwa nanti Nabi Zakaria akan memiliki anak yang bernama Yahya yang akan membenarkan sebuah kalimat. Kalimat apa? Kalimat itu adalah kalimat kun. Kunnya kepada Nabi Isa, yaitu kelahiran Nabi Isa, seorang nabi yang dilahirkan dengan kalimatnya, dengan kalimat Allah, ya, dengan kun tadi, jadilah maka jadi. Nah, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat dijadikan teladan ya untuk kita. Bagaimana kita bisa memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa
Karena setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zakaria ini adalah kita punya cita-cita, kita berdoa dengan ikhlas, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Tapi ada Allah itu bagaimana mengabulkan doa itu ada beberapa tahapan, ya. Ada yang dia minta langsung dikabulkan. Ada yang nanti dia minta, dia berdoa, nanti dikabulkannya nanti bisa pekan depan, bulan depan, bahkan tahun depan dan seterusnya. Ya. Ada juga yang Allah mengganti doanya. Jadi doa tersebut diganti dengan hal yang lain yang serupa. Atau yang terakhir yaitu Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Ya, ada 4 tersebut. Jadi kalau kalian berdoa hari ini, kalau tidak segera dikabulkan Allah, mungkin Allah mencari waktu yang tepat. Kalau ternyata belum ada juga, bisa jadi Allah mengganti dengan yang lain yang lebih baik. Dan jika itu juga tidak, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita di hari akhir nanti. Baik, itu pembahasan kita yang kedua Nabi Zakaria. Ada pertanyaan? Setelah ini akan mati, maka nanti silakan masuk lagi, kita masih ada 2 pembahasan lagi. Ya. Oke. Nanti masuk lagi, oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kak Yasmin, kenapa senyum-senyum terus dari tadi? Wah, jangan lihat Kak Akhtar ini kacamatanya, keren sekali. Masya Allah. Atau lihat Kak Fahmi yang berubah jadi anu ini. Apa ini, biawak apa ini? Ya, baik. Setelah akhiri, nanti masuk lagi ya.